Assalamualaikum, belajar yuk. Kelas 3, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembang biak. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau umbi, spora, dan juga tunas. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah mencangkok atau pencangkokan. Biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah kacang hijau, mangga, jeruk, melon, mentimun, nangka, dan lain-lain. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ya, ada bagian embrio atau calon tumbuhan baru. Ada juga kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Serta selimut biji yang akan melindungi biji. Yang kedua, tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya adalah tanaman cacar bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas lagi adalah pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk sarana bermain. Umbi. Yang ketiga, umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Contohnya yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh umbi batang, kentang, dan ubi jalar. Contoh umbi lapis yaitu bawang dan bunga bakung. Contoh umbi akar, wortel, dan singkong. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tanaman paku-pakuan. Pada bagian belakang daunnya terdapat adalah kumpulan spora.
Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Sementara itu, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian langkah berikutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat belajar.